Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus kuatku kembali memberkati kita dengan firman Tuhan yang akan kita simak dan dengarkan bersama. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kembali kami mau dengar firman-Mu lagi. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami paham dan kami mengerti firman-Mu, dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami dan kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema kita pada hari ini adalah sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Selidik punya selidik. Yang diambil dari Yeremia 17, kitab Nabi Yeremia 17 di ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-10, kita perhatikan bersama sebagai berikut. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau kita perhatikan di situ kalimat yang menonjol adalah selidik. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Menyelidiki, selidik. Dalam arti luas di dalam bahasa Indonesia, selidik itu mempunyai arti memeriksa, meneliti sesuatu dengan cermat, teliti dan mendalam. Atau sering disebut dengan investigasi, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan dari Yeremia 17 di ayat yang 10 ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah dalam hidup kita ini. Sehingga manusia harus hidup benar-benar mengandalkan Tuhan dan berintegritas penuh. Kalau saudara-saudara perhatikan di ayat ke-5 sampai ke-6, di situ dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi ayat 5-6 ini menggambarkan bahwa orang yang mengandalkan sesama atau mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan terkutuk, saudara-saudara ya. Dan dia pasti akan mengalami keadaan yang sangat tidak baik. Tetapi sebaliknya kalau kita perhatikan di ayat 7-8 di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa artinya ini? Artinya jadi, jika hidup kita mengandalkan Tuhan, pasti kita akan diberkati dan kita akan mengalami masa-masa yang baik, masa-masa yang indah yang Tuhan janjikan seperti yang sudah kita baca di ayat 7 dan 8 tersebut. Ayat 9 lebih lagi mengatakan bahwa hati manusia itu penuh dengan kelicikan, saudara-saudara. Ya, manusia bisa berpura-pura, manusia bisa terlihat hidup benar, tetapi sesungguhnya penuh dengan kamuflase, penuh dengan kemunafikan, saya boleh katakan demikian. Sepertinya hidup bergantung kepada Tuhan, tetapi sejatinya mereka mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan kekayaan, mengandalkan harta, bahkan mengandalkan sesama manusia, saudara-saudara. Itu yang dikatakan di ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu dan seterusnya, saudara-saudara. Tetapi seperti ayat pokok kita hari ini, di ayat 10, ya, dikatakan di situ sekali lagi saya baca, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan yang menyelidiki hati kita, Tuhan yang menguji batin kita, Tuhan memeriksa,
Tuhan meneliti dengan cermat. Tuhanlah yang menginvestigasi penuh sampai kedalaman hati kita, saudara-saudara. Yang terdalam, kejujuran hati kita, integritas kita di hadapan Allah. Apakah kita benar-benar seorang yang mengandalkan Dia 100%? Atau justru kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan orang lain. Kita mengandalkan sesama kita. Sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, saudara-saudara. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 di ayat 1 dikatakan bahwa hari-hari terakhir ini adalah akan datang masa yang sukar. Kita hidup di hari-hari terakhir, dikatakan. Dan kita sering dengar di khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Bahwa kehidupan kita sekarang pada masa yang sukar, di hari-hari yang terakhir. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, kita hidup dengan penuh kejujuran. Dan kita berintegritas di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat hidup berpura-pura. Kita tidak dapat hidup munafik. Kita tidak dapat hidup penuh dengan sandiwara, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3, 2 Timotius 3 di ayat 5 dikatakan demikian. Bagaimana orang-orang yang hidup munafik yang saya katakan tadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sampai di situ. Jadi ada banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 5, memungkiri kekuatannya, memungkiri kekuasaan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kita, saudara-saudara. Dan Dialah yang akan memberikan keadilannya kepada kita. Ayat 10 jelas, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, saudara-saudara. Ya. Kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, dikatakan di 2 Timotius 3 tadi, di waktu-waktu yang sukar, di masa-masa yang sukar, kita dipanggil menjadi umatnya untuk kita hidup selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, saudara-saudara. Agar apa? Agar hidup kita ini berbuah, agar hidup kita diberkati selalu. Bahkan di dalam masa-masa yang sukar sekalipun, justru harus lebih lagi kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, Dialah, Tuhanlah yang menyelidiki hati kita. Sampai kedalaman hati kita. Dia yang menginvestigasi kehidupan kita. Kejujuran kita di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekayaan. Bukan mengandalkan otot kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Bukan mengandalkan kekayaan kita. Bukan mengandalkan kesombongan-kesombongan kita. Tetapi mengandalkan Tuhan selalu di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang menguji, Tuhan yang menyelidiki hati kita. Seperti tema kita pada hari ini. Selidik punya selidik. Siapa yang menyelidiki? Tuhanlah yang menyelidiki kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami mau menjadi umat Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi umat Tuhan yang hidup suci kudus di hadapan Tuhan. Kami tidak mau berpura-pura karena kami tahu bahwa Engkau-lah yang menyelidiki kedalaman hati kami. Engkau-lah yang menginvestigasi setiap langkah hidup kami dalam kehidupan kami. Apakah kami tulus di hadapan Tuhan atau kami hanya berpura-pura. Tetapi Tuhan, hari ini kami mau nyatakan bahwa kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mau hidup berpura-pura karena kami mau hidup mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu yang hari ini bersama-sama dengan kami menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Berkat melimpah secara jasmani terlebih rohani dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.